Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa kembali di pembelajaran kimia kelas 11 IPA SMA Negeri Banguntapan. Semoga para siswa senantiasa sehat sehingga bisa mengikuti kegiatan PJJ dengan baik. Untuk pertemuan kali ini kita akan melaksanakan pembahasan soal PSMP Kimia Kabupaten Bantul tahun 2019 khusus untuk materi termokimia yang mana sudah kita pelajari pada beberapa pertemuan yang lalu. Harapannya dengan pembahasan ini bisa menyiapkan para siswa dalam mengikuti PSMP yang akan datang dan juga dapat menambah pemahaman dari para siswa dalam memahami materi termokimia. Terdapat 10 soal dalam pembahasan ini. Kita akan bahas secara singkat. Semoga para siswa dapat mengikutinya dengan seksama. Soal yang pertama, perhatikan bagan percobaan berikut. Di situ ada H2O di dalam wadah tertentu, kemudian ke dalamnya dimasukkan CaO dan ternyata mengalami kenaikan suhu. Nah, kenaikan suhunya bisa kita lihat ini dari 27 menjadi 40. Adanya kenaikan suhu itu menunjukkan reaksinya adalah eksoterm. Sehingga dalam reaksi eksoterm yang terjadi adalah sistem melepaskan kalor ke dalam lingkungan. Dan reaksinya merupakan reaksi eksoterm. Sehingga jawaban yang benar adalah yang reaksi eksoterm karena sistem melepaskan kalor ke lingkungan. Sehingga jawaban yang benar adalah yang C. Jawaban yang benar adalah yang ini, nomor C. Reaksinya eksoterm dan sistem melepaskan kalor ke lingkungan. Kemudian kita lanjutkan soal yang berikutnya. Soal nomor 12. Perhatikan berbagai hasil percobaan berikut. Pertama, gas N24 yang tidak berwarna berubah menjadi coklat jika dipanaskan. Dan jika pemanasan dihentikan, maka kembali tidak berwarna. Ini kata kuncinya kalau dipanaskan. Sehingga untuk nomor 1 itu reaksinya memerlukan kalor, maka reaksi ini yang nomor 1 ini termasuk reaksi endoterm. Berarti ini adalah endo. Kemudian yang kedua, pita magnesium dilarutkan dalam larutan H2S4 terjadi kenaikan suhu. Nah, karena kenaikan suhu, ini suhunya naik, maka reaksi yang ini termasuk reaksi eksoterm. Dan yang ketiga, serbuk NH4Cl ditambah serbuk CaOH 2 kali timbul gas berbau tidak sedap disertai penurunan suhu. Di sini kata kuncinya adalah penurunan suhu. Sehingga karena ada penurunan suhu, maka untuk yang ketiga ini tergolong reaksi endoterm. Nah, ini tergantung reaksi endoterm. Kemudian yang keempat, pita tembaga ditambah serbuk belerang tidak terjadi perubahan tetapi berubah menjadi zat padat hitam setelah dipanaskan dan reaksi terus berlanjut meskipun pemanasan dihentikan. Nah, untuk memahami yang keempat, ini adalah termasuk reaksi yang memerlukan energi aktivasi. Bisa dilihat di gambar ini. R itu sebagai reaktan dan P-nya adalah produk.
bisa dilihat di sini bahwa posisi reaktan ada di atas produk. Kemudian karena memerlukan energi aktivasi, yang ini energi aktivasi, maka ini yang memerlukan pemanasan. Tetapi sesungguhnya adalah P itu lebih kecil dari R, sehingga delta H-nya itu adalah, karena delta H-nya adalah sama dengan HP dikurangi HR, sementara HP-nya ada di bawah, maka delta H-nya ini akan kurang dari 0. Karena kurang dari 0, maka nomor 4 ini tergolong ke dalam reaksi eksoterm. Sehingga jawaban untuk yang nomor 12 ini adalah, yang eksoterm adalah nomor 2 dan 4. Jawabannya adalah 2 dan 4, D. Selanjutnya kita lanjutkan soal yang ke-13. Dari beberapa persamaan reaksi termokimia di bawah ini, pasangan reaksi yang merupakan delta HF, ini delta HF, kemudian delta HD dan delta HC. Delta HF berarti reaksi pembentukan, harus berasal dari unsur menjadi 1 mol senyawa. Kita lihat nomor 1 adalah Na adalah unsur, kemudian Cl2 juga unsur, dan NaCl adalah senyawa yang jumlahnya 1 mol. Berarti soal nomor 1 ini adalah delta HF. Ini delta HF. Kemudian untuk delta HD itu syaratnya adalah dari senyawa menjadi unsur dan senyawanya harus 1. Nomor 2 itu karena ada oksigen, maka itu tergolong ke dalam reaksi pembakaran. Kemudian nomor 3 H2O adalah senyawa dan jumlahnya adalah 1 mol, kemudian H2 unsur, kemudian O2 juga unsur, maka ini dari senyawa menjadi unsur, sehingga nomor 3 tadi tergolong ke dalam reaksi penguraian atau delta HD. Nah, ini delta HD. Delta HD, penguraian. Kemudian untuk pertanyaan yang delta HC, yaitu reaksi pembakaran. Untuk pembakaran adalah pembakaran 1 mol senyawa menjadi unsur yang lain, menjadi hasil pembakaran. Nah, bisa kita lihat untuk reaksi pembakaran ada di nomor ini adalah delta HC, ini juga delta HC, sehingga kita bisa lihat bahwa untuk delta HF ada pada nomor 1 yang ini, kemudian delta HD-nya ada pada nomor 3, berarti kombinasinya 135 atau 132, maka jawaban yang benar adalah yang 135, sehingga jawabannya adalah B. Kemudian nomor 14, diketahui persamaan termokimia 2C ditambah 2H2 menjadi 2C2H4 dengan delta H 108 kJ. Pada pembentukan 14 gram C2H4 diperlukan kalor sebesar, dengan data ARC 12 dan H1. Maka untuk itu kita lihat persamaannya dulu. Persamaan termokimia di sini adalah dari 2C tambah 2H2 menjadi C2H4 sebanyak 2 mol. Nah, sehingga
yang 108 ini adalah untuk 2 mol. Nah, maka delta H-nya untuk 1 mol kita tinggal bagi 108 dibagi 2 mol mendapatkan 54 kJ per mol. Kemudian setelah itu kita mencari 14 gram ini itu berapa mol. Maka mol C2H4-nya adalah kita dapatkan dengan membagi massa dibagi dengan MR. Ini MR-nya adalah 28, maka kita dapatkan molnya adalah 0,5 mol, sehingga deltanya kita tinggal dapatkan delta akhirnya adalah tinggal kita kalikan 0,5 kali dengan 54, dapatnya adalah 27 kilojoule untuk setengah mol, maka satunya tidak dalam mol. Maka jawabannya ada pada option A. Lanjut nomor berikutnya. Nah, untuk nomor 15 perhatikan diagram entalpi berikut. Perubahan entalpi reaksi dari S ditambah 3/2O2 menjadi SO3. Nah, kita bisa lihat di situ bahwa kalau ini delta H1, delta H1 itu sama dengan delta H2 ditambah dengan delta H3. Karena ini panahnya semua ke bawah jadi sama, maka kita bisa tuliskan delta H1 adalah delta H2 ditambah delta H3. Sehingga kita tinggal menjumlahkan bahwa itu jika dijumlah adalah minus 594 ditambah min 196. Nah, kemudian kalau kita hitung itu adalah untuk 2 mol, maka nanti hasil akhirnya itu harus kita bagi 2. Kalau kita masukkan, maka ini nilainya adalah minus 790. Sehingga kalau kita bagi, karena delta H di sini adalah untuk 2, nih untuk pembentukan 2 mol di sini, padahal yang diminta adalah ini adalah 1 mol, maka hasil akhirnya adalah delta H akhirnya adalah minus 790 dibagi 2 akan didapatkan minus 395 kilojoule per mol. Lanjut soal berikutnya. Nah, untuk berikutnya kita bisa lihat soal nomor 16. Masih mirip dengan di sana, maka kalau ini kita anggap nomor 16 ini adalah delta H1. Kemudian yang ini kita anggap delta H2 dan yang sebelah sini adalah delta H3. Maka kita terdapat hubungan delta H1 itu kan sama saja dengan delta H2 ditambah dengan delta H3 karena panahnya searah. Karena yang ditanyakan adalah delta H2 yang ini, maka tentu saja delta H2 adalah delta H1
dikurangi dengan delta H3. Nah, itu tinggal kita masukkan nilai-nilainya, kita bisa dapatkan di sini adalah min 245 dikurangi min 587 akan kita dapatkan nilainya adalah plus 342 kilojoule per mol, sehingga jawabannya adalah option A. Itu soal nomor 16. Selanjutnya soal nomor 18. Soal nomor 17 maksud saya. Nah, di sini adalah menghitung entalpi reaksi dengan menggunakan data delta HF. Nah, persamaan ini untuk diingat bahwa jika menggunakan data delta HF, maka cara menghitungnya adalah delta H reaksi adalah jumlah delta H reaksi sebelah kanan atau hasil reaksi dikurangi dengan jumlah delta H yang ada di sebelah kiri atau bereaksi. Di sebelah kanan kita lihat di sini ada CaOH2, ada CaOH2 yang ini, ada H2, ada sebelah kirinya ada CaH2 dan ada 2H2O. Maka untuk itu kita bisa mulai memasukkannya sebelah kanan. Untuk CaOH2 itu nilainya adalah min 197, ini yang ini. Kemudian untuk H2 karena unsur 0 sehingga 2 kali 0, dan dikurangi yang sebelah kiri untuk CaH2 ini 189, kemudian ditambah 2 kali untuk H2O adalah 2 min 285. Jika dihitung itu akan menghasilkan nilai minus 900. Jika dihitung akan menghasilkan plus 562, maaf. Akan menghasilkan nilai 562 kilojoule per mol. Jadi jawaban kita adalah yang E. Nah, kita lanjut soal nomor 18. Nah, untuk soal nomor 18 kita menggunakan hukum Hess untuk menyusun reaksi agar sesuai yang diinginkan. Maka yang diminta adalah reaksi itu reaksi dari reaksi untuk menentukan energi ikatan HBr di dalam molekul HBr. Nah, maka pertama-tama itu kita tuliskan dulu, karena HBr itu adalah terbentuk dari H2 dan Br2, maka reaksi yang pertama itu kita balik menjadi reaksi pembentukan HBr, sehingga reaksinya kita tulis setengah H2 yang ini, setengah H2 setengah HBr2 menjadi HBr. Kemudian karena arah reaksinya dibalik, maka nilainya juga kita balik, yang tadinya plus menjadi min. Kemudian karena nanti kita akan menghapus H2 ini, maka kita pilih reaksi nomor 2 itu kita balik juga, sehingga menjadi 2H menjadi H2
dan nilainya juga kita balik dari plus 434 menjadi minus 434. Kemudian yang ketiga adalah kita membalik reaksi yang nomor 3 ini dari BR2 menjadi 2BR, 2BR menjadi BR2, nilainya adalah minus 138. Nah, agar kita bisa mencoretnya, maka kita akan menyamakan di sini karena ini setengah. Nah, reaksi itu setengah. Maka untuk reaksi nomor 2 H2 juga kita kalikan setengah di sini dan seluruh nilainya akan kita kalikan setengah. Kemudian ini juga supaya BR2-nya hilang, maka kita juga kalikan setengah seperti ini. Nah, maka nanti kita tinggal jumlahkan sehingga yang di sini bisa hilang nantinya, hilang sini. Kemudian bisa kita hilangkan nanti. Kemudian juga yang ini bisa kita hilangkan. Nah, sehingga kita akan punya ini tinggal kita bisa masukkan nilainya. Maka yang tersisa karena dikalikan setengah, ini Kak coret dengan ini setengah. Kemudian yang BR juga kan kita coret. Di sini BR2 di sini kalikan setengah menjadi ini setengah, dicoret dengan ini setengah. Kemudian yang tersisa adalah tinggal ini adalah tinggal H. Kemudian tambah BR menjadi HBR. Dengan deltanya kita jumlahkan. Jika dijumlahkan akan memberikan nilai sebesar minus 322 kilojoule. Sehingga kita bisa dapatkan jawabannya adalah yang A. Kita lanjut soal yang 19. Yang 19, mari kita lihat. Ini kita menggunakan energi ikatan. Nah, untuk menentukan entalpi menggunakan energi ikatan, maka paling mudah adalah atau lebih mudah jika kita menggunakan atau menggambarkannya ke dalam rumus strukturnya. Di sini reaksi antara C2H6 ditambah BR2 menjadi C2H5BR plus HBR. Nah, maka untuk reaksinya itu adalah sebetulnya adalah jumlah energi ikatan sebelah kiri dikurangi dengan jumlah energi ikatan sebelah kanan atau kiri dikurangi kanan. Nah, untuk mempermudahnya kita bisa mencoret yang jenis ikatannya sama antara yang kiri dan yang kanan. Kita lihat untuk sebelah kiri ada ikatan CH di sini. Di sini juga ada, maka kita bisa coret. Kemudian sebelah sini juga sama, bisa kita coret. Ini bisa kita coret. Ini kita coret, ini sama dengan ini. Kemudian ini kita coret juga karena sama C dengan H. Kemudian ini kita coret, ini di sini pasangannya. Dan ikatan C dengan C yang ini sebelah kanan juga ada C dengan C. Sehingga yang tersisa tinggal DCH yang sebelah kiri ada tinggal DCH yang ini. Kemudian DBR-BR, sebelah kanan ada DCBR dan DHBR. Kita tinggal masukkan nilainya. Untuk DCH nilainya 413 ditambah dengan DBR-BR 193 dikurangi jumlah dari DCBR, ikatan C dengan BR 276, kemudian ditambah dengan
DHBr yang nilainya 366. Jika dijumlah, nilainya akan menghasilkan minus 36. Maka jawaban kita adalah yang B, yang ini. Dan selanjutnya kita lihat soal terakhir. Nah, untuk ini kita tinggal memasukkan nilainya dengan mengingat reaksi ini sebanyak 100 ml larutan HCl 1 molar dicampur dengan 100 ml larutan KOH 1 molar di dalam kalorimeter. Pencampuran kedua larutan menyebabkan kenaikan suhu sebesar 6 derajat. Jika kalori jenis air adalah 4,2 dan massa jenis air adalah 1 gram per mililiter, maka pernyataan yang paling tepat adalah, nah kita tinggal mengingat bahwa untuk kalorimeter kita memiliki rumus yaitu MC kali delta T, MC kali delta T, sehingga kita tinggal merubah volume menjadi massa dengan menggunakan massa jenis ini, yang ini massa jenis. Kita menggunakan massa jenis ini. Nah, karena volumenya adalah 100, yang ini 100 ditambah 100, jadi 100 yang ini ditambah 100 yang ini, sehingga kita bisa menjumlahkannya menjadi 200 dikali 4,2 dikali 6, kita mendapatkan sebesar 5040 joule per, ini bukan per mol tapi joule saja. Nah, untuk merubah ke dalam mol maka kita perlu tahu untuk menghitung berapa mol yang direaksikan. Nah, molnya itu kita bisa lihat bahwa mol yang bereaksi itu adalah karena dari V kali M, volume kali konsentrasi, yaitu 200 kali 1 molar. Ini kita dapatkan sebagai 200 milimol atau 0,2 mol. Maka hasil akhirnya Q-nya adalah 5,04 joule, kilojoule maksudnya, bukan joule tapi kilojoule. Kilojoule dibagi dengan 0,2 mol, sehingga kita akan dapatkan nilainya adalah 25,2 plus, ini karena Q adalah plus, 25,2 kilojoule per mol. Tetapi karena yang ditanyakan adalah entalpi, ini entalpi, ini delta H bukan Q, maka nilai ini harus kita rubah karena reaksi ini adalah reaksinya eksoterm, yang berarti dia ada kenaikan suhu. Ini kenaikan suhu, lambang entalpi untuk reaksi eksoterm adalah negatif karena delta H adalah minus Q,
sehingga delta-nya adalah minus 25,2 kilojoule per mol. Nah, itu para siswa pembahasan kita untuk soal PSMP tahun 2019 sebagai latihan untuk para siswa belajar dalam rangka menghadapi PSMP yang akan datang, khususnya kita membahas untuk soal termokimia. Selanjutnya para siswa bisa mengerjakan tugas atau tes yang ada di kelas kita sebagai akhir kegiatan PJJ kita kali ini. Atas perhatiannya terima kasih. Mohon maaf banyak kurangnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.